warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya berada di SDN Gedung Pari 1 Mojowarno untuk melaksanakan tugas sebagai tim kerja pengelolaan kinerja kepala sekolah sebagaimana yang tertuang di dalam Perdirjen 7607 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM. Ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan oleh pengawas sekolah, di antaranya tahapan pra-observasi. Hari ini saya melaksanakan kegiatan yang dimaksud bersama dengan Bu Istiqomah selaku Kepala Sekolah SDN Gedung Pari 1. Bu Is, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke. Bu Is, kaitannya dengan pengelolaan kinerja di PMM, pada tahap perencanaan kemarin panjenengan memilih RHK yang mana ya? Kebetulan berdasarkan dari rapot pendidikan kami, maka di situ yang kurang adalah tentang pembelajaran dari guru, sehingga kami untuk menunjang hal tersebut memilih RHK yang ketujuh Bapak, yaitu siklus peningkatan kualitas praktik. Bu, di RHK itu kan di PMM itu ada pilihan perilaku spesifik ya? Ya, di situ kepala sekolah bisa memilih salah satu di antara ketiganya, tetapi boleh memilih keseluruhan. Kalau panjenengan gimana? Sebagai kepala sekolah yang ingin memperbaiki peningkatan kualitas praktik pembelajaran, saya memilih ketiga-tiganya Pak, dengan harapan dengan adanya RHK saya ini Bapak Ibu guru bisa memperbaiki kualitas pembelajaran. Oke, terus apa saja yang kiranya panjenengan lakukan untuk bisa mendukung agar RHK-nya panjenengan itu betul-betul bisa terwujud dengan baik? Untuk bisa mendukung, dan saya juga tidak ingin ada kesalahan di dalam melaksanakan penilaian kualitas pembelajaran kami belajar melalui PMM, kemudian juga dari hasil refleksi guru, kemudian juga dengan tidak lepas dari arahan Bapak Pengawas untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang terbaik di sekolah kami. Terus untuk dapat melaksanakan dengan cepat akan RHK saya di dalam peningkatan, kira-kira Bapak mohon maaf ini kapan bisa untuk observasi ke sekolah kami? Menurut dengan mana? Enaknya kapan? Kalau saya ini karena ini juga situasinya sedang teman-teman ini juga memperbaiki pembelajaran, bagaimana kalau tanggal 17 ya? Jumat. Terus perlu diingat, tadi panjenengan kan memilih 3 perilaku spesifik ya. Ini tuntutannya banyak nanti ya. Coba jangan pirsani di situ. Perilaku apa saja yang harus panjenengan tampilkan pada saat observasi tadi? Satu, mendiskusikan target perilaku yang relevan dengan indikator kinerja serta realistis untuk dipraktikkan, ditingkatkan kualitas oleh guru. Yang kedua, mendiskusikan rencana pembelajaran yang sesuai kebutuhan guru dan realitas yang dilakukan. Yang ketiga, mendiskusikan rencana observasi kinerja yang relevan dengan rencana pembelajaran serta realistis dilakukan. Selain itu ada pelaksanaannya Bapak. Nah, itu apa perilaku yang ingin panjenengan tampilkan? Nanti kan ada perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang harus dihindari. Itu apa sudah dipelajari? Insya Allah. Dan apakah kira-kira mengambil ketiga perilaku spesifik dengan tuntutan sebanyak itu? Berarti kan satu perilaku spesifik nanti ada 3 indikator yang harus ditampilkan.
Berarti kalau panjenengan memilih 3 perilaku spesifik, artinya harus memenuhi 9 perilaku yang harus ditampilkan pada saat action tahap observasinya. Mana nanti pelaksanaannya? Kebetulan sekolah kami ini sudah kami fasilitasi dengan berbagai macam alat atau sarana yang diberikan oleh guru, dan insya Allah jika saya carikan tempat-tempat yang memang sudah kita fasilitasi, termasuk LCD, termasuk pengeras suara dan alat perangkat yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Selain itu, selain perangkat pendukung yang panjenengan sajikan tadi, apalagi yang perlu disampaikan kira-kira? Untuk dapat memperlancar dan mempermudah di dalam pelaksanaan observasi, maka pendukung yang saya itu adalah lembar observasi untuk Bapak Pengawas. Yang kedua adalah, berarti nanti disiapkan ya, saat saya hadir lembar observasi itu sudah panjenengan print gitu ya. betul, Itu kan saya kirim waktu itu di grup sudah dipelajari, tinggal cetak saja ya. Nanti disiapkan. Terus apa lagi? terus kemudian Google Form Bapak, Google di Form. mana Google Form itu adalah untuk memberikan umpan balik secara objektif dari perilaku sebagai kepala sekolah di dalam memperbaiki kinerja Bapak Ibu. Berarti itu nanti audien yang panjenengan hadirkan, guru-guru itu seluruhnya mengisi Google Form itu ya. Luar biasa. Nah ini nanti dari hasil penilaian guru, umpan balik dari guru, nanti panjenengan bisa melakukan refleksi diri, tahu kelemahan dan kelebihannya, sehingga ke depan akan mudah dicarikan solusi perbaikan, sehingga pada saat pelaksanaan observasi berikutnya yang kedua nanti terjadi peningkatan yang signifikan. Oke, terima kasih, begitu ya. Selanjutnya nanti kita akan ketemu di tanggal 17 Mei 2024 untuk melaksanakan observasi. Terima kasih Bapak. Demikian Bapak Ibu, tahap pra-observasi yang saya lakukan bersama Ibu Istiqomah SPD dari Kepala Sekolah SDN Kedung Pari 1 Mojokerto. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hari ini Jumat tanggal 17 Mei 2024, saya berada di SDN Kedung Pari 1 Mojokerto akan melaksanakan observasi kinerja kepala sekolah terhadap Ibu Istiqomah SPD. Perilaku RHK yang dipilih nomor 7, yaitu siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Ibu kepala sekolah memilih 3 perilaku spesifik sekaligus, sehingga nanti pada saat observasi mohon kiranya ketiga perilaku spesifik yang dipilih dengan masing-masing perilaku spesifik itu ada 3 indikator capaiannya, nanti diupayakan untuk ditampilkan seluruhnya. Kata nggih, kegiatan observasi ini bukan merupakan kegiatan penilaian, tetapi saya selaku tim kerja penilaian kinerja kepala sekolah nanti hanya mengobservasi, memberikan catatan hasil observasi, sehingga dari perilaku yang ditampilkan itu dipastikan benar-benar ditampilkan atau tidak. Berdasarkan lembar observasi yang disediakan oleh Ibu Kepala Sekolah, di sana ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari. Nah, dari keseluruhannya nanti akan muncul rekomendasi. Dari rekomendasi itu
nanti digunakan sebagai bahan refleksi oleh Ibu Kepala Sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi baik melalui PNM maupun non-PNM. Selanjutnya mari kita ikuti bagaimana Bu Istiqomah dalam mempresentasikan RHK-nya. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam rangka kita akan memperbaiki kualitas praktik pembelajaran di SDN Kedung Pari 1 yang kebetulan berdasarkan raport mutu pendidikan kita memang kualitas pembelajaran kita masih kurang, masih oranye, sehingga itu yang kita pilih di dalam pelaksanaan observasi hari ini. Tentu saja Bapak Ibu guru semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda di dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Sehingga marilah kita pada hari ini berdiskusi bersama-sama. Kita akan memperbaiki proses pembelajaran yang berada di kelas kita masing-masing. Untuk itu, untuk mempermudah, mari saya akan buka dari sini. Bapak Ibu, ini adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran kita yang akan kita diskusikan hari ini. Semoga nanti dari sini maka Bapak Ibu benar-benar bisa memperbaiki praktik pembelajarannya. Yang pertama yang kita laksanakan untuk dapat menentukan perilaku yang akan ditingkatkan di kelas penjenengan, dan yang kedua adalah meningkatkan target perilaku yang dicapai dalam pembelajaran. Maka Bapak Ibu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini harus melaksanakan refleksi, sehingga nanti Bapak Ibu guru akan mengetahui kelas 1 itu maka perilaku dan target apa yang ingin dicapai di dalam pembelajarannya. Tentu saja di dalam refleksi ini adalah tingkat pembelajaran penjenengan yang merasa belum bisa mencapai tujuan pembelajaran. Saya mulai dari kelas 1. Monggo Bu Guru kelas 1 untuk merefleksikan dirinya di dalam menentukan perilaku dan target yang ingin dicapai di dalam pembelajarannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Rina Yesufi dari guru kelas 1. Untuk refleksi pembelajaran yang saya lakukan di kelas, yang saya masih merasa kurang itu adalah untuk itu mewujudkan anak-anak tentang kesepakatan kelasnya, tentang umpan balik dari anak-anak menyadari adanya kesepakatan kelas di kelas itu masih belum dapat menyadari sepenuhnya. Bisa membuat kesepakatan kelas tetapi belum bisa melaksanakan seperti itu Bu. Dan juga saya kira untuk kesepakatan kelas di kelas itu menurut saya juga penting untuk menunjang agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran juga bisa tercapai. Untuk target saya yaitu tadi, yang pertama, di samping ingin mewujudkan benar-benar tercapainya kesepakatan kelas itu bisa terwujud, disiplin positif di kelas itu bisa terwujud, itu akan dapat menunjang untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Juga memperbaiki strategi pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Guru, sehingga nanti berdasarkan refleksi dan target ini maka nanti
nanti dapat kita perbaiki. Untuk yang langkah keduanya, setelah tahu bahwa penjenengan semuanya mempunyai tingkat kesulitan yang berada di kelas dan mempunyai target masing-masing, rencana pembelajaran apa yang ingin penjenengan tampilkan nanti untuk mendukung dari kesulitan. Oke, monggo. Untuk Bu Guru kelas 1, target apa yang rencana pembelajaran apa yang penjenengan nanti inginkan sampaikan di situ sehingga kesepakatan kelasnya dapat tercapai, kemudian TP-nya juga tercapai dengan baik, dan situasi pembelajaran ini akan mencapai keberhasilan, TP dapat tercapai semuanya. Rencana yang akan saya lakukan untuk memenuhi target agar semua pembelajaran bisa tercapai, tujuan pembelajaran saya juga tercapai. Saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Saya ingin melayani peserta didik saya sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, sehingga apabila mereka mengerjakan mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat, sesuai dengan kebutuhan mereka, saya kira mereka akan lebih fokus. Jadi saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi Bu demi mencapai tujuan pembelajaran saya. Terima kasih. Terima kasih. Berarti ini nanti Bu Guru kelas 1 akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi di mana di dalamnya diselingi dengan disiplin positif. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang lain juga saya berharap nanti mempunyai rencana pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kesulitan yang berada di kelasnya masing-masing. Hal yang harus dipersiapkan di observasi. Yang pertama adalah modul ajar. Ini harus disampaikan sebelum observasi. Yang kedua adalah menyiapkan alat peraga atau sarana yang sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Karena nanti Bu Guru kelas 1 berdiferensiasi, monggo nanti dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga adalah waktu pertemuannya hanya 2 kali pertemuan. Maaf, bukan 2 kali pertemuan tapi 2 JP. Kemudian yang keempat ini adalah refleksi hasil pembelajaran. Ini yang harus dilaksanakan pada observasi. Kemudian yang selanjutnya ini adalah mengenai pelaksanaan observasi, di mana guru kelas 1 harus menyiapkan kelas yang nyaman dan kondusif. Artinya alat peraganya, kemudian tempat tempelan dinding dan sebagainya. Yang kedua, bahwa Bapak Ibu guru nanti yang di-rating adalah kegiatan pendahuluannya, kemudian inti dan penutup harus dilaksanakan sesuai dengan modul ajarnya. Yang ketiga adalah asesmen yang digunakan. Karena berdiferensiasi maka asesmennya nanti berupa apa? Yang disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu guru, setelah penjenengan melaksanakan pembelajaran di kelas, maka yang terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut. Bapak Ibu guru harus bercerita tentang tantangan dan keberhasilannya nanti, kemudian rencana menghadapi tantangan. Jika tidak ada tantangan yang tidak perlu diceritakan. Untuk pelaksanaannya bagaimana Bapak Ibu? Pelaksanaan observasi. Jadwal observasinya ya. Kita rundingkan bersama hari ini bagaimana untuk jadwal observasinya. Monggo dari Bapak Ibu guru yang lain.
Jadwal observasinya Kelas 1 Inggris hari Senin jam 2.3. untuk kelas 1 hari Senin jam 2 ke 3 makamnya apa Bu? Matematika. Untuk kelas 2 juga bidangnya matematika, harinya hari Rabu. Hari Rabu ya, nanti tanggalnya kita susun jadwalnya. Pembelajaran diferensiasi kelas 1. Instrumen soal, tes diagnostik. Tes diagnostik. Berapa? 4 lebih. Hasil tes diagnostik. Pemetaan berdasarkan hasil tes. Pembelajaran diferensiasi di kelas. Ayo semuanya. Kegiatan pendahuluannya. Ayo Mbak Amira dipimpin temannya berdoa. Isbrakin. Siapa kita? Pertanyaan pemantik. Kayu itu apa saja? Kegiatan inti. Konten video. Tetapi sampai berjalan. Misalnya mau ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan seperti itu. Ada 2 anak sedang berdiri. Misalnya dari sini ke ujung pintu sana ada berapa ya ukurannya? Kita menggunakan yang apa? Ukuran satuan tidak baku apa ya enaknya? Apa ya? Apa? Aju? Sama apa ya? Adi? Nah, sekarang Akbar berdiri di sini. Adi berdiri sini nak. Ada berdiri sini. Nah, kita saling berhadapan. Nah, seperti ini. Jempol. Iya, iya. Ada berapa tadi? 5 jengkal. Bisa juga digunakan tadi seperti Mas Akbar. Bisa digunakan seperti
Diferensiasi proses. Presentasi. Kegiatan penutup, refleksi. Terima kasih. Pada kegiatan observasi itu alhamdulillah sudah dilaksanakan secara lancar dan juga bahagia. Karena apa? Di sini kita secara tidak langsung belajar. Meskipun itu ketika kita pembelajaran di kelas ditunggu oleh kepala sekolah ataupun teacher, itu kita sudah sebagai guru berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak, seperti pembelajaran yang menyenangkan dan suasana belajar yang nyaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak, Bu Is. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini bisa menambah atau memperbaiki kualitas pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas. Dan Ibu Kepala Sekolah untuk kegiatan refleksi hari ini memberikan penguatan-penguatan dan juga wejangan-wejangan yang sudah baik menurut saya untuk kedepannya saya ketika untuk melaksanakan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup, dan tidak penting adalah juga untuk refleksi. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, setelah kita mengadakan observasi, pra-observasi, persiapan observasi, kemudian pelaksanaan observasi, dan tindak refleksi dan tindak lanjut, alhamdulillah Bapak Ibu Guru, nanti kita sudah mendapat kesepakatan bersama di mana kita akan melaksanakan tujuan pembelajaran yang sudah kita perbaiki pada hal-hal yang mengalami kesulitan di saat refleksi tindak lanjut tadi. Semoga kita dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan kesepakatan kita. Itu saja yang saya sampaikan di akhir observasi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tata cara mengisi Google Form, panjenengan perhatikan isian pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah yang ada di layar itu ya. Jika panjenengan pada saat menyaksikan Ibu Kepala Sekolah presentasi tadi, Ibu Kepala Sekolah di situ kan ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Ketika Ibu Kepala Sekolah
pada saat memimpin panjenengan itu mendiskusikan target perilaku yang relevan dengan indikator kinerja serta realistis untuk dipraktikkan dan ditingkatkan kualitasnya oleh guru, menunjukkan perilaku itu berarti yang panjenengan isikan adalah dilakukan tetapi belum efektif. Jika kedua-dua perilaku itu ditunjukkan dalam penampilan ibu kepala sekolah tadi, maka panjenengan mencontrengnya adalah dilakukan dan efektif. Oke. Tadi kalau muncul hanya salah satu saja, perilaku yang dianjurkan saja, nanti dilakukan tetapi belum efektif. Tetapi kalau kedua-duanya itu tidak muncul pada saat presentasi tadi, maka yang dicontreng adalah belum dilakukan. Untuk mengisi poin-poin berikutnya sama sampai dengan akhir. Demikian Bapak Ibu observasi kinerja yang telah saya lakukan di SDN Gedung Pari 1 Mojowarno bersama Ibu Kepala Sekolah Bu Istiqomah SPD. Semoga bermanfaat dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.